Itu sebabnya dengan suara penuh rasa kasih sayang hingga meneteskan air mata, ia meminta maaf pada putra pertamanya atas sikapnya yang selama ini kurang memberikan kenyamanan. AA tuh nggak nyaman lahir dari mama papa yang mungkin banyak orang tahu, jadi Rafatha tuh jadi ya kayak mungkin privasinya jadi harus nggak kayak anak-anak lain, waktunya sama orang tua juga nggak kayak anak-anak lain. Hidup ala sultan, bergelimang harta, serta mewah, serta berkecukupan, rupanya tak serta-merta membuat Nagita Slavina atau Gigi memiliki juga kebahagiaan. Jauh di lubuk hatinya, ia sempat merasa galau dan resah mengetahui anak pertamanya Rafattar Malik Ahmad menjadi suka marah. Sikap Rafattar ini membuat Nagita sebagai seorang ibu yang kurang perhatian pada anak. Itu sebabnya dengan suara penuh rasa kasih sayang hingga meneteskan air mata, ia meminta maaf pada putra pertamanya atas sikapnya yang selama ini kurang memberikan kenyamanan. AA tuh nggak nyaman lahir dari mama papa yang mungkin banyak orang tahu, jadi Rafatha tuh jadi ya kayak mungkin privasinya jadi harus nggak kayak anak-anak lain, waktunya sama orang tua juga nggak kayak anak-anak lain, waktu mainnya dia juga banyak disorot orang, mungkin pergi kemana-mana jadi nggak nyaman gitu. Jadi kayak aku minta maaf ke dia, maaf ya kalau kayak gitu Rafattar harus ngadepin situasi yang kayak gini itu mungkin nggak nyaman, tapi mama berusaha buat gimana anak-anak tetap nyaman dengan keadaan kayak gini. Nagita sempat berpikir jika cukup memberikan apa yang diinginkan anaknya merupakan bentuk perhatian. Nyatanya, sikap itu justru membuat anaknya bersikap antipati pada kedua orang tua. Hal ini membuat hati Nagita resah. Rupanya, hujan kemewahan dan kasih sayang dari Raffi Ahmad suaminya tak mampu membuatnya hidup tenang. Ia sibuk memikirkan bagaimana kondisi anaknya yang semakin bertumbuh, semakin sering protes. Akhir-akhir ini tuh memang dia tuh karena aku mungkin sibuk juga, jadi dia tuh rada suka marah-marah gitu. Mama tuh pergi terus, mama tuh kerja terus, apalah segala macem. Akhirnya waktu itu aku tuh ngomong ke Rafattar bahwa aku tuh minta maaf ya kalau ya jadi sedih deh gue kalau ngomongin kayak gini. Mama papanya jarang ketemu, misalnya lagi jarang gitu ketemu. Tapi biasanya akhirnya aku sama Raffi selalu mencoba untuk nyempetin lah gitu, kayak ada waktu pas lagi libur yuk kita sama anak-anak gitu pergi atau apa gitu, atau weekend ngajakin anak-anak pergi. Palingnya kalau nggak Raffi aku sih biasanya pergi yuk sama anak-anak, palingnya cuma makan jalan-jalan gitu aja mereka seneng kok gitu. Nggak semuanya yang permintaan diturutin. Nagita mengakui jika selama ini ia kurang memberikan perhatian pada Rafattar dibanding Raffi suaminya. Itu sebabnya ia merasa beruntung menikahi Raffi. Lelaki yang punya track record playboy namun menyayangi istri dan anak-anaknya. Sikap Raffi dan penuh tanggung jawab itulah yang membuat Bunda Rita memberikan restu menikahi Nagita putrinya. Ya harus diizinin kan? Masa nggak ya, maksudnya sama orangnya gitu. Kan kita kan pernah beberapa kali pacaran dan sering nggak disetujuin kan. Gigi abis patah hati, terus Raffi mama tahu dari dia remaja, nakal-nakalnya tahu lah ya. Terus dia penyayang sama keluarga, mamanya, adik-adiknya bertanggung jawab lah kelihatannya, maksudnya waktu itu. Jadi ya udahlah. Bunda Rita sadar bahkan mengikuti perjalanan asmara Raffi di masa belum menikah. Sebagai lelaki, Raffi dikenal suka gonta-ganti pacar, sehingga gosip seakan melekat pada diri Raffi. Bahkan sampai menikah pun, isu selingkuh tak luput dari hidup Raffi. Beruntung Nagita memiliki cara rahasia menghadapi guncangan rumah tangga, terutama jika digoyang isu orang ketiga. Komitmen seumur hidup. Yang harus diusahain terus, yang harus mau nggak mau ya harus dipupuk terus, dijaga terus gitu, nggak bisa
kadang-kadang hari ini dengan cara A, cara B bisa, ternyata mungkin bulan depan belum tentu gitu. Sama sih sebenarnya kayak parenting juga ke anak-anak gitu. Itu yang memang harus dijalanin aja gitu.